diskusi akhir tahun ini dalam kerangka untuk mencoba merefleksikan bagaimana situasi gerakan rakyat, bagaimana situasi ekonomi politik yang ada, lalu harapan apa yang bisa kita sampaikan untuk tahun 2022. Selamat siang, Bung Joko. Selamat siang. Assalamualaikum. Lagi di mana? Kayaknya lagi di Sawung. Di Bendungan Citomo, Tangyang Maju. Oke, Bung Joko. Selamat siang, sehat selalu. Ini kita lagi bincang-bincang nih, Bung Joko. Kita berbicara tentang bagaimana refleksi kita tentang situasi terutama gerakan buruh lah ya, karena kita segmennya di kawan Bung Joko di ketua SPN untuk gerakan buruh di 2021 ini, dan dinamikanya seperti apa menurut Bung Joko dengan berbagai macam momentum yang ada. Lalu apa harapan yang membuat kita bisa tetap tegak dalam berjuang untuk tahun 2022 ke depan? Nah, saya minta Bung Joko bisa menyampaikan hal-hal yang bisa mengevaluasi diri kita sebagai bagian dari gerakan dan memberikan optimisme kepada kita untuk menatap masa depan. Kira-kira begitu, Bung Joko. Saya persilakan, ayo, monggo. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya, ampurasun. Jadi untuk mengevaluasi khususnya internal gerakan kita ya, terutama gerakan SPSG ini sebetulnya ada peningkatan yang sangat baik sekali karena sejalan dengan situasinya, di mana hukum Archimedes itu kan pasti akan selalu memberikan keseimbangan. Buruh tertindas, dia akan bangkit melawan, seperti itu. Cuman ini konsep perlawanan segala macam belum memiliki satu konsep yang pas ya, menurutku. Bukan nggak cerdas, tapi belum pas gitu. Jadi masih berkutat di isu-isu umum, isu-isu global yang di bawah itu sendiri menafsirkannya agak sulit, kawan-kawan semuanya. Jadi pada kesempatan ini saya ucapkan terima kasih atas kesempatan, undangan dan acara yang diinisiasi oleh Partai Buruh. Mudah-mudahan ini nanti juga bisa memberikan suasana baru pada tahun baru ke depan 2022 dari evaluasi hari ini. Jadi kalau pada prinsipnya sudah baik sekali, penyatuan gerakan buruh segala macam kita sendiri sudah melihat, cuman mungkin konsep ya yang ditawarkan, sehingga selama ini kita hanya pasang double cover tapi nggak pernah menyerang gitu. Nah, mari kita membuat konsep untuk serangan-serangan umum itu. Kita minta seperti apa? Karena selama ini dari dekade tahun 2000-an, 2003, kemudian 2011 itu hadirnya beberapa regulasi-regulasi yang ada kan cuman hanya tidak setuju, menolak dan sebagainya. Kaum pekerja sendiri yang justru ilmu ketenaga kerjaan itu pada diri kita, gerakan-gerakan buruh, gerakan serikat pekerja, tapi justru kita nggak keluar dengan konsep itu. Malah konsep itu kita serahkan para birokrat, para politisi yang semestinya dia nggak mengerti sama sekali. Dia hanya ngarang-ngarang, apalagi mohon maaf ya, para akademisi juga sebenarnya nggak mengetahui tentang bagaimana kebutuhan pekerja buruh itu di tempat kerjanya gitu. Sehingga harus kita lakukan sesuatu untuk membuat satu konsep bersama-sama, sesungguhnya apa yang kita inginkan. Dari SPN sudah mengeluarkan yang namanya resolusi labor law reform, dari reformasi hukum ketenaga kerjaan. Di sana ada job security, income security, social security. Karena hari ini saya diminta untuk ngomong social security, konsepnya itu SPN sendiri sudah membuat satu konsep dalam resolusinya, itu JSSH namanya, itu jaminan sosial semesta sepanjang hayat. Tentunya jaminan sosial semesta sepanjang hayat ini sesuai kata-katanya ya, semesta itu untuk semua, seluruh tumpah darah, dari mulai lahir sampai meninggal.
itu masuk dalam perlindungan sosial negara sebagai janji konstitusi. Tapi dalam prakteknya ini dalam dekade tahun 2001 itu pemerintah gagal memberikan perlindungan pekerjaan, gagal memberikan perlindungan penghasilan, banyak gagal juga dalam memberikan perlindungan jaminan sosial. Nah, khusus jaminan sosial, kita tahu di negara kita ini ada dua skemanya, yaitu bantuan sosial dan jaminan sosial. Kalau bantuan sosial itu sumbernya kan dari pajak dan sebagainya. Nah, terjadilah di sana itu tidak adil, terjadi diskriminasi gitu. Jadi tentang siapa yang menerima bansos itu ternyata terjadilah pemisahan-pemisahan, harus orang miskin dan sebagainya, dan sangat rumit sekali. Padahal pada prinsipnya angkatan kerja, pekerja aktif gitu ya, yang di sana disebutnya itu informal dan formal, itu adalah kontributor. Sekali lagi kontributor dalam kekuatan keuangan negara. Tapi mereka ini benar-benar nggak diperhatikan nasibnya. Kalau sudah pensiun, mereka terlantar kebanyakan. Bahkan masih dalam hubungan kerja juga tentang jaminan kesehatan, kecelakaan kerja, kematian, jaminan hari tua, pensiun, apalagi nanti penghasilan setelah purna bakti, mereka betul-betul loss. Karena apa? Karena pemerintah mengkaitkan dengan peraturan undang-undang di mana mensyaratkan peserta atau penerima jaminan sosial itu adalah bagi siapa yang mendaftar dan membayar iuran. Nah, dari sinilah ketidakseimbangan. Semestinya kalau ada kombinasi antara bansos dan jamsos, itu tidak ada lagi nanti kalau kita gabungkan kekuatan finansialnya itu ya, seluruh potensi angkatan kerja yang totalnya itu sekitar 130 juta, itu akan menjadi penyumbang, mulai dari pajak, dari pengiur, dan pada prinsipnya itu secara berkesinambungan ya 130 juta ini menanggung kira-kira ya yang pekerja tidak aktif itu di bawah 10%, yaitu lanjut usia, orang cacat, barangkali teman-teman yang baru di PHK, atau orang yang sakit berkepanjangan. Itu mestinya bisa di-cover dengan kekuatan iuran maupun kekuatan dari pajak negara itu digabungkan, kekuatan itu untuk menanggung. Kalau sakit gratis, kecelakaan siapapun pekerja itu, mau petani, mau nelayan, mau ojol, mau dia pekerja tetap, tidak tetap, punya majikan, nggak punya majikan, itu mestinya dia tercover itu yang namanya sakit, kecelakaan kerja, dia lagi bekerja, namanya angkatan kerja, kemudian meninggal, dia juga ditanggung seluruhnya. Kalaupun itu gratis, nggak ada yang ramai-ramai daftar, itu nggak ada. Maka nggak sulit sebetulnya menerjemahkan tentang jaminan sosial atau perlindungan sosial atas risiko-risiko sosial warga negara Republik Indonesia itu dari mulai lahir, kemudian berproses besar, sampai kemudian remaja, masuk usia sekolah, masuk dunia kerja, sampai lansia, itu tuh sebetulnya sangat sederhana sekali dari populasi. Ya, dari demografi itu perbandingan itu gotong royongnya itu gampang banget, asal duit jangan dijarah, jangan dikorupsi, itu masalahnya. Nah, kalau dari logika pikir ya, untuk data yang manula lanjut usia di atas 60 itu dia sudah mengabdi kurang lebih ya 41 tahun, 37 lah itu paling rendah dia, dari mulai usia 18 sampai usia 59 gitu ya itu. Nah itu ya, mestinya masuk usia 60 tahun dia nggak terlantar mestinya, entah 500, entah 1 juta, syukur 2 juta gitu ditanggung dari siapa? Dari pekerja aktif yang terus memberikan kontribusi pajak maupun iurannya yang mampu. Yang nggak mampu bagaimana? PBI begitu kira-kira. Gimana, Bang? Saya ingin itu kan jaminan sosial dan segala macam itu sebenarnya kan di amanat konstitusi kita kan sebenarnya sudah ada, ya itu sudah ada kan semuanya apa yang kita sampaikan itu. Tapi problemnya hari ini, kenapa itu tidak bisa terrealisasi gitu? Ya. Apa yang menyebabkan Bung Joko itu tidak bisa terrealisasi?
Masalah pertama, inkonsistensi, tidak konsisten. Nah, tidak konsisten menjalankan peraturan, pelanggaran dibiarkan. Dosanya direktur BPJS, dosanya menteri kerja, dan sebagainya. Ini kan tidak konsisten. Yang kedua, masalahnya regulasinya memang pincang. Jaminan sosial adalah bagi mereka yang terdaftar bayar iuran. Ya sudah, disclaimer akhirnya. Ketika terdaftar, ketika nggak mendaftar kan. Walaupun ancamannya itu pidana 8 tahun, tapi kenyataannya populasinya cuma 30 juta. Ya kan? Kita ngomong data saja sudah ketahuan itu, sudah menampuk muka para pejabat itu gitu. Jadi sebetulnya problem pertama adalah inkonsistensi, keduanya adalah aturan-aturan harus ada yang disempurnakan gitu. Jadi seperti Jasara Harja, Bang. Jasara Harja itu nggak ada aturan mendaftar atau bayar iuran. Penerima jaminan itu dipisahkan dengan pemilik kewajiban. Jadi penerima kewajiban untuk mengiur dan bayar pajak gitu. Jadi seketika itu maka dia tidak akan kehilangan yang namanya jaminan sosial itu sepanjang hayatnya gitu loh. Matinya kapan, pokoknya kuburannya sudah disiapin. Pemerintah sudah ada dinas pemakaman, dinas sosial, dinas kesehatan loh kan. Kurang apa lagi, informasinya cukup tapi tidak konsisten gitu. Nah dengar-dengar apalagi bansos itu dikorupsi gitu ya. Bukan nggak ada duit banyak. Kira-kira. Oke. Benar. Terima kasih Bung Joko. Jadi satu hal yang menarik yang membuat harapan kawan-kawan dari SPN juga sudah mulai merancang satu regulasi atau yang disebut oleh kawan-kawan reformasi hukum ketenagakerjaan yang akan berfokus membahas tentang jaminan sosial, tentang jaminan kepastian kerja, jaminan mendapatkan penghasilan, dan jaminan sosial. Dan apa yang disampaikan Joko tadi sangat realistis dan itu seharusnya bisa diwujudkan dan dapat diwujudkan sehingga rakyat bisa mendapatkan jaminan sosial seperti apa yang sudah dituangkan dalam konstitusi kita.